Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuliansari, CGP Angkatan 10 dari SDN 3 Karangpawitan, Kabupaten Garut. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan pembelajaran yang dirancang untuk mengakomodasi perbedaan individu antara siswa dalam kelas. Pendekatan ini mengakui bahwa setiap siswa memiliki kebutuhan, minat, dan gaya belajar yang berbeda, sehingga guru menggunakan berbagai strategi, materi, dan penilaian untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Adapun tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap siswa dapat belajar secara efektif dan mencapai potensi maksimal mereka. Ini bisa melibatkan penggunaan berbagai materi pembelajaran, proyek-proyek yang menantang, pembelajaran berbasis proyek, atau pengelompokan siswa berdasarkan tingkat kemampuan atau minat mereka. Kebutuhan belajar murid kita dapat memenuhi kebutuhannya dilihat dari kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid tersebut. Kebutuhan belajar murid dilihat dari kesiapannya. Seseorang baru dapat belajar tentang sesuatu apabila di dalam dirinya sudah terdapat kesiapan untuk mempelajari sesuatu itu. Dalam hal belajar, seorang harus terlebih dahulu mempersiapkan diri atau dalam kondisi siap untuk melakukan aktivitas belajar agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Kemudian kebutuhan belajar murid dilihat dari minat murid. Minat sendiri adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Minat juga merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Ketertarikan bisa dilihat dari cara guru menerangkan atau menggunakan hal yang berkaitan dengan hal yang disukai murid. Dengan memahami perspektif minat murid, maka akan membantu guru untuk dapat mempertimbangkan bagaimana ia dapat mempertahankan atau menarik minat murid-muridnya. Kemudian kebutuhan belajar murid dilihat dari profil belajar muridnya. Profil belajar mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Tujuan dari mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajarnya adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Terdapat 4 faktor profil belajar murid diantaranya yaitu 1. Preferensi terhadap lingkungan belajarnya, 2. Pengaruh budayanya, 3. Preferensi gaya belajarnya, visual yaitu dengan apa yang mereka lihat dan baca, auditory apa yang mereka dengar, dan kinestetik mereka melakukan belajar dengan bergerak, 4. Preferensi kecerdasan majemuk. Cara mengidentifikasi kebutuhan belajar murid dapat dilakukan dengan mengamati perilaku murid saat mereka bermain, melakukan penilaian, melihat rapor serta berbicara dengan guru sebelumnya, bertanya dan mendiskusikan permasalahan murid, berdiskusi kebutuhan murid, dan terakhir melakukan penilaian diagnostik. Strategi mengidentifikasi kebutuhan murid yang pertama ada melalui konten. Konten adalah tentang apa yang kita ajarkan atau tanggapan kombinasi tentang kesiapan murid. Kemudian ada melalui proses, bagaimana murid memaknai materi baik secara mandiri maupun kelompok, serta mengetahui seberapa banyak siswa yang memerlukan bantuan. Kemudian ada produk. Produk merupakan hasil atau wujud dari pemahaman yang diharapkan baik itu karya maupun hasil pemikiran. Adakah keterkaitan antara modul-modul sebelumnya? Kaitan antara materi pada modul sebelumnya yang telah dipelajari sangatlah berkesinambungan dengan pembelajaran berdiferensiasi saat ini. Mengingat pentingnya kita memahami dahulu tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa murid itu ibaratkan seperti benih serta guru sebagai petaninya yang harus memiliki pemahaman atau keahlian untuk menyemai sesuai dengan kodrat yang dimiliki benih tersebut agar tidak merusak tumbuh kembangnya. Setelah itu, pentingnya guru memiliki visi misi atau tujuan yang ingin dicapai agar dapat mewujudkan target dengan mudah melalui metode Bagja. Kemudian pentingnya kita menyesuaikan lingkungan agar siswa dapat tumbuh maksimal melalui budaya positif, dan setelah semua tahapan terlaksana, maka perlu adanya pengelompokan belajar untuk mengidentifikasi yang sesuai dengan minat dan bakatnya, yaitu pembelajaran berdiferensiasi saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.